Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Seha, kelas reguler A1, Prodi Pendidikan Anak Usia Dini, mata kuliah Public Speaking Negotiation, dosen pengampu Reza Lukmanda, MPD. Baik, di sini saya akan menjelaskan 5 aspek perkembangan anak usia dini. Kompetensi dasar yang ditetapkan dalam RPPM sesuai dengan kompetensi dasar yang sudah ditetapkan oleh program semester. Kompetensi dasar yang diambil mewakili seluruh program pengembangan nilai agama, nilai moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan seni. Baik, saya akan menjelaskan tentang aspek perkembangan anak. Yang pertama adalah nilai agama dan moral. Untuk kelompok tingkat pencapaian perkembangan anak, untuk kelompok usia umur 2 tahun sampai 3 tahun. Contohnya, anak mulai meniru gerakan berdoa, sembahyang dengan gerakannya, mengatasi perilaku yang berlawanan meskipun belum dilakukan seperti perilaku baik, buruk, sopan santun, benar atau salah. Yang kedua, fisik motorik. Fisik motorik itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, motorik kasar dan motorik halus. Contohnya untuk tingkat pencapaian perkembangan anak. Perkembangan motorik kasar, misalnya anak berjalan sambil berjinjit. Yang kedua, berlari sambil membawa air, bisa biji-bijian ke dalam wadah yang sudah disiapkan. Yang kedua, melompat ke depan atau ke belakang. Yang keempat, naik turun tangga atau tempat yang lebih tinggi dengan kaki bergantian. Baik, saya akan menjelaskan tentang motorik halus. Motorik halus tingkat pencapaian perkembangan anak bisa meremas atau menggerakkan dengan 5 jari. Yang kedua, menuang air ke dalam wadah atau pasir. Yang ketiga adalah kognitif. Kognitif tingkat pencapaian perkembangan anak pada usia umur 2 tahun sampai 3 tahun atau 4 sampai 5 tahun. Anak bisa belajar dalam pemecahan masalah, misalnya melihat dan menyentuh benda yang ditunjukkan oleh orang lain. Yang kedua, paham bila ada bagian yang hilang dari suatu pola gambar. Yang ketiga, menyebutkan berbagai nama makanan dengan rasanya, misalnya garam rasanya asin, gula rasanya manis, dan cabai rasanya pedas. Baik, itulah yang ketiga, kognitif. Kognitif dibagi menjadi 2, berpikir logis dan berpikir simbolik. Yang keempat, bahasa. Bahasa dibagi menjadi 2, memahami bahasa. Yang kedua, mengungkapkan bahasa. Misalnya, tingkat pencapaian perkembangan anak memahami bahasa. Anak bisa memainkan kata atau suara yang didengar atau diucapkan berulang-ulang. Yang kedua, misalnya anak mengungkapkan bahasa. Yang kedua, bisa menggunakan kata dengan tanya tepat. Apa, bagaimana, dan mengapa. Nah, yang kelima adalah sosial emosional. Sosial emosional dibagi menjadi 2, kesadaran diri. Anak bisa memberi salam setiap mau pergi, mengucapkan salam saat anak tersebut mau pergi. Tanggung jawab pada diri dan orang lain. Anak tersebut mulai bisa mengungkapkan ketika ingin buang air kecil atau buang air besar. Anak tersebut minta izin dengan bu guru. Yang keenam adalah seni. Seni dibagi menjadi 2. Anak mampu membedakan antara bunyi dan suara. Yang kedua, tertarik dengan kegiatan musik, gerakan orang atau hewan maupun tumbuhan. Tingkat perkembangan anak adalah anak tersebut memperhatikan dan mengenali suara, bernyanyi, atau berbicara. Yang kedua, mengenali berbagai macam suara dan kendaraan. Suara kendaraan atau misalnya
Anak tersebut bisa mendengar suara kendaraan, suara motor, mobil, dan lain-lain. Oke, yang seni tertarik dengan kegiatan musik, gerakan orang, hewan, atau binatang atau tumbuhan. Misalnya tingkat pencapaian perkembangan anak bisa menyanyikan sampai tuntas dengan irama atau musik. Yang kedua, bersama teman-teman menyanyikan lagu. Nah, yang ketiga, mendengarkan atau menyanyikan lagu. Yang keempat, bisa menggerakkan tubuh sesuai irama atau seperti tumbuhan. Nah, baiklah, sudah saya menjelaskan tingkat perkembangan aspek anak usia dini. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.